Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah bimasyiatillah ala ma an'ama ilaina min ni'mati sihah wal afiyah bima nastati wa nastamirra dirasatana wa nabtadi fiha bihil munasabati wal barakah wa nabtadi'u liqa'ana bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, para siswa dan siswi yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak anugerah kenikmatan, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai pada detik ini kita masih bisa beraudiensi, bertatap muka meskipun hanya melalui layar kaca. Tetapi mudah-mudahan media apapun yang kita gunakan ini senantiasa bisa kita jadikan sarana untuk belajar, sarana untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, dan akan menghantarkan diri kita menjadi manusia yang semakin baik dan semakin sempurna, hingga pada akhirnya kita menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, yang pada akhirnya kita akan selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Nah, rekan-rekan semuanya, mungkin ini pertemuan kita yang pertama untuk pelajaran akidah akhlak. Nah, kami harapkan sebelum kita memulai pelajaran, rekan-rekan bisa untuk mempersiapkan diri. Silahkan di download buku yang sudah kami share di Classroom, kemudian dibaca, dipelajari, dipahami, sehingga kalian betul-betul paham apa yang dijelaskan di buku itu. Nah, kalau ada hal-hal yang mungkin belum paham, bisa kalian bertanya secara langsung, baik melalui forum di Classroom maupun di WA, atau bisa di komentar YouTube video ini. Tetapi jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang barangkali belum tahu channel ini. Nah, baiklah, kita akan memulai bab 1 tentang akhlak tercela. Jadi bagaimana kita menghindari perilaku, sifat, watak yang tidak baik atau tercela, atau dalam bahasa agamanya al-akhlak al-madmumah, akhlak yang tercela. Tetapi fokus kita pada kajian ini adalah pada sifat-sifat tercela, yang dimana sifat ini bisa menghancurkan diri kita, menghantarkan kepada kesengsaraan, menghantarkan kepada penderitaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, perlu diingat bahwa kajian akhlak ini termasuk kajian yang sangat penting, termasuk salah satu ilmu yang hukumnya fardhu ain dipelajari. Jadi wajib
dan kewajibannya itu bersifat personal. Jadi setiap orang, siapa saja itu wajib belajar ilmu akidah dan ilmu akhlak. Nah, akhlak tercela, yang namanya tercela itu berarti tidak baik, rendah, hina dalam pandangan dan penilaian Allah. Kenapa dikatakan tercela? Karena dapat merugikan terhadap diri kita dan bisa jadi juga merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertama, sifat yang tercela yang akan kita pelajari adalah hubbud dunia, cinta dunia. Nah, rekan-rekan, kalian tahu apa yang dimaksud dengan hubbud dunia? Kalau kita spill atau kita pisah-pisah, ada dua kata. Pertama hubbun, yang artinya cinta. Yang kedua ad-dunya, yang artinya dunia. Pengertian daripada al-hubbu atau al-mahabbah atau cinta itu adalah mailul qalbi ila syai'in, condongnya hati kepada sesuatu. Jadi hati condong kepada sesuatu, ingin mendekatinya, ingin memilikinya, ingin menguasainya, dan ingin tidak pisah darinya. Itu namanya hubbun atau cinta. Nah, hubbud dunya itu berarti orang yang hatinya condong kepada dunia, ingin dekat dengan dunia, ingin menguasai dunia, ingin memiliki dunia, dan tidak mau pisah dengan dunia. Nah, rekan-rekan, kita semua hidup di dunia, apakah tidak boleh sebetulnya mengambil bagian daripada dunia atau mencintai dunia? Boleh mengambil kita bagian dari dunia. Yang tidak boleh itu adalah hubbud dunia. Artinya hati kita terikat dan terkekang oleh dunia sehingga tidak mau terpisah dari dunia, atau dalam bahasa lain terlalu kita mencintai dunia, terlalu terikat oleh dunia sehingga melupakan kepada akhirat. Kenapa cinta dunia ini tidak boleh atau dilarang dalam agama? Karena dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, bila mana kita lihat di situ menjelaskan akan rendahnya dunia, akan hinanya dunia. Jadi tidak ada satupun ayat Al-Quran itu yang mengunggulkan dunia, kecuali hanya menjelaskan bahwa dunia ini hanyalah main-main. Seperti halnya misalnya dalam surah Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatad dunya annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia itu lahun, hanya permainan. Laibun, permainan. Walahun,
dan sesuatu yang bisa melalaikan. Jadi permainan yang bisa melalaikan. Biasanya kalau kalian bermain itu kan bisa lalai, bisa lupa diri, sudah terlanjur asik, sudah terlanjur senang, akhirnya lupa waktu, bahkan lupa akan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya harus dilakukan. Ini namanya permainan yang melalaikan. Nah, oleh karena kita tidak oleh karena kita saat ini ada di dunia dan dunia itu permainan, maka silahkan bermain, silahkan jalani hidup di dunia ini dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kegiatan. Tetapi yang tidak boleh itu adalah kita bermain di dunia, beraktivitas di dunia ini, tetapi kita lalai. Nah, kaitannya dengan cinta tadi, cinta dunia. Jadi cinta dunia itu adalah ketika kita bergelut dengan dunia, mengejar dunia, berusaha untuk memiliki dunia, sementara itu kita lalai. Cinta inilah yang menjadikan kita lalai, kita lupa. Makanya hubud dunia itu tidak boleh. Nah, teman-teman semuanya, yang menjadi orang itu bisa terlalu mencintai dunia, itu apa sebabnya? Pertama adalah menganggap dunia itu sebagai tujuan. Menganggap dunia sebagai tujuan. Dia tidak sadar bahwa perjalanan hidup kita di dunia itu tidaklah abadi. Jadi kita hidup di dunia itu hanyalah sementara. Sementara orang yang mencintai dunia itu menganggap dunia itu tujuan utama, sehingga dia ingin mendapatkan kesenangan di dunia. Padahal kalau kita orang beriman, kita hidup itu tidak hanya di dunia, tetapi ada tujuan akhir yang kita tempuh dalam hidup ini, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, orang kalau lupa akan tujuan akhir daripada kita hidup, maka akan terlena dia selama hidupnya di dunia. Terlebih kalau tidak beriman akan adanya kehidupan di akhirat, tidak tahu bahwa kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, maka pasti dia akan lupa diri, akan menganggap dunia ini sebagai tempatnya, sehingga kerja siang malam, waktunya habis untuk mencari kesenangan, mencari duit sebanyak-banyaknya, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, sehingga lupa akan akhirat. Jadi ini pertama adalah lupa akhirat. Yang kedua penyebabnya adalah suka mengumpulkan harta. Nah, ini sebagaimana dijelaskan yang pertama tadi, menganggap dunia sebagai tempat tujuannya, menganggap dia akan hidup selamanya, sehingga sarana yang menunjang untuk dia hidup di dunia ini terus dia kumpulkan, terus dia kejar, sehingga lalai akan akhirat. Makanya dalam surah At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
alha telah melalaikan padamu semua apa at-takasur, bermegah-megahan. Jadi mengejar kemegahan, mengejar kemewahan. Jadi tiap hari kita beraktivitas, kerja ke hulu ke hilir, ke kebun, ke sawah, ke kantor barangkali, itu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau yang ada di dalam hati kita adalah saya harus punya rumah yang mewah, saya punya impian untuk bisa makan enak, bisa hidup senang, ingin punya kendaraan yang bagus. Nah, itu berarti yang menjadi ukuran di dalam kita melakukan aktivitas di dunia ini tidak lain hanyalah dunia saja. Sementara itu orang-orang yang beriman semua itu diukur oleh akhirat. Dunia itu hanyalah sarana, dunia hanyalah tempat, masro'ah, sawah ladang, masro'atul akhirat, sawah ladang untuk akhirat. Jadi dunia itu tempat untuk berjuang, tempat untuk mencari bekal untuk kehidupan yang sejati. Dunia itu hanyalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum selama di perjalanan itu sementara. Jangan kita habiskan kesenangan kita itu hanya di perjalanan. Carilah bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Nah, makanya kenapa orang bisa terlalu cinta akan dunia? Itu diantara sebabnya adalah lupa akan tujuan akhir, tujuan utamanya. Kenapa bisa lupa akan tujuan utama, yaitu kehidupan di akhirat? Karena dia tidak beriman. Kalaupun beriman, itu keimanannya adalah lemah, keimanannya adalah nonsen atau kosong hatinya dari nilai-nilai keimanan. Nah, teman-teman semuanya, jadi Rasulullah SAW sudah mengingatkan akan bahayanya hubbud dunya atau cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Betul, pangkal daripada kesalahan. Karena orang kalau sudah terlalu mencintai dunia, lupa akan akhirat, itu bisa jadi dia gelap mata, menghalalkan berbagai macam cara untuk menggapai kesenangan hidupnya. Lupa bahwa diri kita ini akan mati. Nah, makanya kita sebagai santri, sebagai siswa yang belajar di pondok pesantren, kita tanamkan keimanan dalam diri kita bahwa dunia itu hanyalah fase kehidupan yang mana sebelumnya kita pernah hidup di alam lain sebelum hidup di alam dunia ini, di alam arwah, di alam rahim, kemudian di alam dunia. Ada alam lagi yang akan kita tempuh di sana, yaitu alam akhirat yang dimulai dengan alam barzah. Ketika ruh itu berpisah dari jasad, kita akan hidup di alam barzah.
kita akan memasuki kehidupan akhirat. Untuk membentuk kesadaran diri kita bahwa dunia itu sementara, marilah kita lihat, kita teliti orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita punya sahabat, punya teman, punya saudara, dan kita saksikan banyak. Ada anak kecil, ada anak yang sudah agak besar, ada remaja, ada orang dewasa, ada orang tua. Kita lihat, adakah kehidupan dunia ini yang abadi? Misalnya kita yang masih muda ini seperti ini terus. Kalau kita melihat orang yang sudah tua, yang sudah keriput wajahnya, mungkin pernahkah kalian membayangkan bahwa orang yang keriput wajahnya itu dulu dia sangat cantik sekali di kala muda? Pernahkah kita berpikir bahwa kita yang ganteng seperti ini atau kalian yang cantik seperti itu nanti suatu saat mukanya akan keriput? Pernahkah kita berpikir bahwa saat ini kita hidup, suatu saat nanti kita akan mati, akan berakhir semuanya? Pernahkah kita berpikir bagaimana nasib kita setelah kita mati nanti, setelah jasad ini berpisah dari ruh? Dari mana nasib ruh kita? Nah, makanya apapun kesenangan yang kita gapai di dunia ini, sejatinya orang hanya memikirkan sisi jasad. Kita makan, kita minum, kita punya mobil mewah, rumah yang megah, itu sebetulnya hanya untuk kebutuhan jasad. Sementara itu di sisi lain kita ada ruh. Inilah yang akan berkelanjutan hidupnya. Kenapa kita tidak pernah memikirkan agar bagaimana ruh kita ini menjadi sehat, menjadi senang, dan tidak menderita? Nah, makanya sejatinya kehidupan kita di dunia ini adalah, pertama adalah, yang paling utama adalah untuk memperbanyak bekal untuk kita hidup yang abadi di akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, hendaknya kita ukur, akankah semua yang kita lakukan ini akan membawa dampak yang baik untuk kehidupan kita di akhirat atau tidak? Atau justru sebaliknya, apa yang kita lakukan di dunia ini malah akan menyebabkan kita sengsara, kita menderita di akhirat. Nah, orang yang beriman itu meyakini bahwa kehidupan akhirat itulah yang harus diperjuangkan. Tidak apa-apa di dunia menderita, susah, yang penting di akhirat nanti selamat, bahagia. Sementara orang Yahudi dunia itu tidak pernah berpikir bagaimana nasib di akhirat. Yang penting sekarang aku senang, aku bahagia, sehingga apapun cara dilakukan, menghalalkan segala macam cara, meskipun harus melanggar terhadap larangan-larangan, mencuri misalnya, merampok, menipu, korupsi, dan seterusnya. Dia lakukan. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah kesenangan dan kepuasan saat ini. Apa resiko dan akibatnya nanti di akhirat tidak dipikirkan. Nah, rekan-rekan semuanya,
Inilah makanya kesimpulan akhirnya yang harus kita perhatikan adalah ayat-ayat Al-Quran. Ini yang kita imani. Ayat Al-Quran ini sudah jelas mengingatkan, mewanti-wanti pada kita bahwa dunia itu hanyalah permainan yang melalaikan. Apa yang kita lakukan di dunia, kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan ini, jadikan sarana yang bisa menguntungkan kita di akhirat. Jangan sampai dunia ini hanya menjadi sarana yang mengantarkan kita pada penderitaan abadi di akhirat. Kita hidup misalnya 50, 60, 70 tahun di dunia. Di akhirat itu jauh lebih lama, ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan tidak ada ujungnya. Kita hidup di akhirat, hidup selamanya. Kalau dibandingkan 50 dengan 1 juta, besar mana? Kita baru akan sadar ketika kita nanti sudah melihat dua hal. Sudah dijelaskan oleh Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa kita saat ini terlena bersenang-senang di dunia? Karena kita belum melihat akhirat. Nah makanya dalam surah At-Takasur tadi, hatta zurtumul maqabir, ketika sudah masuk kubur baru kita tahu, oh ternyata benar, dunia itu hanya kecil, dunia itu hina, dunia itu rendah. Harus sadar ketika kita melihat pembanding satunya. Ketika kita masih hidup di dunia belum melihat pembandingnya di akhirat. Nah makanya orang yang paling beruntung adalah orang yang beriman, percaya tentang perbandingan yang disampaikan Allah. Dua hal ini, dunia dan akhirat. Dunia itu hina, akhirat itu jauh lebih mulia. Dunia itu hanya sementara, akhirat itu yang kekal. Kalau kita percaya kemudian berusaha agar bagaimana kita nanti selamat di akhirat, bahagia di akhirat, ini orang-orang yang nantinya akan beruntung dan tidak akan pernah menyesal. Makanya kita sebagai orang yang beriman, berilmu, santri, pertebal keimanan, perluas ilmu dan wawasan, dan itu menjadi parameter ukuran kita untuk berbuat, berperilaku. Pilih yang baik, tinggalkan yang buruk. Pesan-pesan agama ini mari kita perhatikan, karena inilah yang akan menjadikan kita mulia di dunia maupun di akhirat. Orang yang cinta dunia itu semua perilakunya itu menunjukkan kerendahan. Sementara orang yang akhirat, semua yang beriman pada akhirat, lebih cinta pada akhirat, semua perilakunya ini akan terukur, akan hati-hati, akan terarah sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya dia mulia di dunia dan nanti di akhirat akan beroleh kebahagiaan, beroleh keselamatan. Nah inilah yang bisa kita sampaikan ini tentang hubbud dunya, termasuk salah satu sifat tercela yang harus kita hindari. Jangan sampai hati kita terikat oleh dunia, karena bagaimanapun dunia ini akan kita tinggalkan nanti dan tidak akan pernah bisa membela kita, kecuali dunia yang kita gunakan sebagai media untuk memperbanyak kalau di akhirat. Nah, di dunia yang bisa menguntungkan itu sebenarnya ya dunia yang kita gunakan untuk kehidupan di akhirat.